Meraih predikat pencetak gol terbanyak alias sepatu emas pada Piala Dunia 2026 semakin sengit. Siapa yang bakal jadi raja gol di Piala Dunia edisi kali ini? Kita bahas bersama analis sepak bola, Bung Ropan, Ya. Roni Pangemanan. Selamat datang di studio Kompas TV. Ya, selamat malam. Bung Ropan, Ya. ini ada 3 pemain. Pertama ada Mbappe, Messi, dan Haaland. Menurut Anda, ketiganya ini melaju ke perempat final, namun Argentina masih harus ada pertandingan dengan Mesir. Menurut Anda dari permainan yang mereka lakukan ini siapa yang akan unggul untuk mendapatkan predikat top skor? Ya, yang menarik dari ketiganya kan semua ini berposisi sebagai nomor 9, dua di antaranya nomor 9. Messi kan bukan nomor 9, nomor 10, lebih ke belakang. Dan punya potensi karena tiga-tiganya itu semua hadir, berpeluang untuk bisa menambah pundi-pundi gol. Karena sampai ke putaran ke-8 dan Messi sedang menuju ke putaran ke-8 besar ya. Tapi harus diingat bahwa masih ada satu pemain predator gol, yaitu Harry Kane, striker dari Inggris. Yang kemarin juga ikut membuat gol ya dari titik putih, dan dia ada satu gol di belakang Messi, Mbappe, dan juga dengan Erling Haaland. Kalau bicara soal Messi, saya pikir ini pemain yang mungkin bisa menambah gol ketika melawan Mesir. Artinya kalau dia dapat 2 gol lagi, ini akan menjauhi dia dari kejaran dari tekanan ketat yang diberikan oleh Haaland dan juga dengan Mbappe, termasuk dengan Harry Kane. Jadi peluang Messi saya pikir itu sangat besar karena dia menyimpan satu pertandingan melawan Mesir dan berpotensi bahwa semua pemain-pemain Argentina akan mensupport Messi di dalam hal mengejar impian dia menjadi top skor dan membawa Argentina juara sebagai back to back setelah 4 tahun lalu sukses di Qatar. Ini kan ada 3 top skor itu ada Mbappe, ada Messi, terus ada Haaland, dan juga di urutan keempat ada Harry Kane. Kita lihat yang Mbappe statistiknya seperti apa. Nah, kita kalau lihat nih statistiknya, Mbappe itu mencetak 7 gol. Untuk menit bermain ini ada 482 dan dia berhasil unggul karena ada 2 assist. Jadi yang menempatkan Mbappe itu ada di atas melebihi Messi dan juga Erling Haaland karena assist dia. Karena dihitung assist dia 2, sehingga walaupun dengan kondisi sama 7-7-7, tetapi dia ada di atas. Tetapi itu saya bilang tadi, karena Mbappe sudah bermain, sudah sampai 5 pertandingan, Messi baru 4, maka pertandingan kelima Messi dengan Mesir, ini yang membuat dia berpeluang untuk bisa menambah gol dan ada unggul di atas Mbappe dan ya. Kita lihat statistik dari Messi, dari menitnya ini kan ada 482 menit bermain. Kita lihat statistiknya dari Messi. Jadi apakah yang Anda lihat ini untuk menit bermain ini kan lebih sedikit ya, 320 menit bermain. Ini juga sangat mempengaruhi untuk menjadi top scorer. Iya, kalau dibandingkan dengan 484 dengan 320 kan memang Messi lebih sedikit. Kenapa? Karena dia ditarik dalam pertandingan terakhir itu yang tidak menentukan lawan Jordania, kan dia masuk di babak kedua. Dan dia bisa membuat gol dari tendangan bebas. Jadi itu yang membuat dia lebih sedikit dibandingkan dengan Mbappe yang terus diberikan jam menit bermain oleh Didier Deschamps. Nah, Scaloni sebagai pelatih Argentina itu menyimpan dia untuk tidak cedera sehingga dipakai untuk pertandingan berikut melawan Cape Verde dan nanti lawan Mesir. Memang yang menjadi masalah buat Messi saat ini adalah dia belum memberikan assist. Padahal ini kan menjadi kelebihan dari Messi untuk memberikan passing, memberikan assist yang sampai saat ini 4 pertandingan sudah berlalu dia tidak memberikan assist. Dan itu yang menjadi keunggulan dari Mbappe yang kita bahas tadi. Bung Ropan, jika melihat dari usia Lionel Messi ini sekitar kemarin 39. Ini apakah juga berpengaruh dalam hal permainan dia untuk mencetak gol, untuk memberikan assist yang seperti Anda bilang tadi? Saya pikir ini pemain yang luar biasa. Kalau kita head to head dengan Mbappe kan masih terlalu muda. Ya, ini pemain yang menciptakan rekor bersejarah di Piala Dunia sebagai pemain tertua di saat dia 38 tahun bisa membuat hat-trick dalam pertandingan pertama melawan Aljazair. Itu sudah ada rekor tersendiri dan sulit pemain manapun di usia 39 tahun masih tetap konsisten dan stabil. Pencapaian 7 gol saat ini itu sama dengan pencapaian dia terjadi pada 4 tahun lalu di Qatar. Dia di belakang Mbappe 8 gol dalam daftar top skor dan Messi 7 gol. Berarti ini pemain yang sangat konsisten dan masih berpeluang untuk bisa mencetak gol demi gol di pertandingan di Piala Dunia kali ini. Tapi selain ada Mbappe, Messi, satu lagi yang juga bisa saja ini menjadi top scorer, ada Erling Haaland. Ini mencetak 7 gol, ada permainannya bermain durasi 416 menit. Menurut Anda seperti apa? Karena di Norwegia ini dijuluki jadi mesin golnya Norwegia.
Ya, kalau bicara dengan Haaland memang dia menjadi predator yang sangat menakutkan di lini serang sebagai nomor 9 di Norwegia, tapi memang sama seperti Messi dia belum menciptakan satu assist pun. Tapi karena dia memang ditugaskan untuk bisa mencetak gol, bukan untuk memberikan assist. Ya, kalau Harry Kane kemarin sudah memberikan ada assist terhadap Jude Bellingham ya di gol kedua. Tapi apapun ini menjadi pemain yang bisa ya meneror perjalanan Messi untuk bisa membuat rekor bersama dengan Mbappe ya, karena dua ini kan menjadi pencetak gol terbanyak di 4 tahun lalu antara Mbappe dan Messi, dan ada di belakang adalah Erling Haaland yang bukan tidak mungkin dia akan membuat gol di saat akan menghadapi Inggris di babak 8 besar. Kita melihat Erling Haaland ini usianya juga masih muda ya. Masih muda. Kedepannya mungkin seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau melihat seperti ini progresnya ke depan ini untuk 3-4 Piala Dunia ke depan dia masih oke lah, masih kuat ya untuk bisa ini. Paling tidak 2 atau 3 lah untuk bisa dia lebih berkembang dengan baik. Sama seperti Mbappe. Mbappe itu baru 3 Piala Dunia, 2018, 2022 dan sekarang sudah membuat 19 gol. Messi kan 20 gol secara total di 6 edisi yang dilakukan. Mbappe lebih kecil lagi, di 3 edisi saja sudah 19 gol, memecahkan kan rekor dari Klose, striker dari Jerman. Jadi bukan tidak mungkin di edisi berikut di 2030, Mbappe akan bisa menambah gol, bisa melewati rekor dari Messi. Karena Messi kan sudah menjadikan pesta bola saat ini sebagai the last dance buat dia dan tidak akan mungkin ikut. Tapi untuk Piala Dunia 2026, apakah nanti akan menjadi pertarungan antara Haaland dan juga Mbappe? Iya, saya pikir begini, kalau bicara dengan Haaland ini, kalau dia bisa melewati atau Norwegia bisa melewati Inggris, peluang untuk bisa menjadi juara dunia itu terbuka. Kenapa? Karena kan belum ada juara dunia baru yang saat ini yang ada, karena berputar-putar di antara Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Spanyol, ya mereka-mereka lah. Nah, untuk mencari juara dunia baru sekarang, potensi itu ada di 3 tim. Ada di timnya Haaland, Norwegia, ada Maroko, dan juga dengan Portugal. Kalau Portugal bisa melewati Spanyol, maka kalau bicara dengan Erling Haaland, terbuka posisi dia. Kalau dia bisa menambah 1-2 gol lagi melawan Inggris, tentunya dia akan ada di atas di dalam persaingan menjadi top skor bersama dengan Messi dan Mbappe. Satu lagi, pencetak 6 gol, pemain dari Inggris, ada Harry Kane. Ya. Kalau melihat Harry Kane seperti apa? Ya, ini memang sama juga ya kalau bisa melihat dengan Erling Haaland dan Mbappe, karena sebagai pemain nomor 9 berbeda dengan Messi. Tapi kan kelebihan dari dia, kalau Mbappe sudah membuat 2 gol, ya, dia sudah membuat 1 assist, bukan 2 gol, 2 assist, dan Harry Kane membuat 1 assist dengan bermain 443 menit. Jadi ini pemain yang berpotensi juga untuk bisa menjadi top skor. 2018 Harry Kane menjadi top skor dengan 6 gol di Rusia. Dan sekarang dia sudah 6 gol, berarti pencapaian dia di Rusia sama seperti saat ini dengan 6 gol. Perolehan dia, peluang dia untuk bisa menambah gol terbuka kalau bisa mengalahkan Norwegia. Artinya kalau dia bisa menambah 1-2 gol kan dia bisa ada 8 gol. Ini yang menjadi menarik di pesta bola akbar saat ini karena pemain-pemain hebat semua ada di atas di dalam daftar pencetak gol. Bu Ropan sendiri melihat gaya permainan Harry Kane ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya seperti apa? Apakah mungkin untuk menjadi top scorer? Sangat memungkinkan, karena kalau ada bola mati seperti penalti, pasti yang akan maju pemain pertama di Inggris adalah Harry Kane. Dia punya kesempatan untuk bisa mencetak gol dari titik penalti. Mau dapat 1 penalti, 2 penalti pun dia pasti akan menghadapi itu. Dan pemain-pemain Inggris semua juga akan coba untuk bisa melayani, memberikan crossing-crossing terhadap Harry Kane untuk bisa mencetak gol. Dan naluri dia jelas sekali, pengalaman dia, insting dia, naluri dia untuk bisa mencetak gol itu sama seperti Mbappe, sama seperti Erling Haaland, dan juga sama seperti Messi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi top skor itu apakah mana yang lebih menentukan, kualitas individu atau kerja tim? Ya, dua-duanya memang mesti ada. Ya, kalau Messi kan lebih dengan kualitas individu dia yang sangat kuat. Tetapi kalau dengan Harry Kane, Mbappe itu dapat bantuan dari teman-teman juga, bukan karena kecepatan mereka juga, tetapi bagaimana kerjasama yang begitu bagus di antara semua unit untuk memberikan dukungan terhadap seorang pemain di depan seperti Harry Kane, juga termasuk dengan Mbappe dan Erling Haaland. Satu lagi ada nama besar Cristiano Ronaldo. Ya. Hingga kini hanya mencetak 3 gol. Ya. Ini melihat persaingan seperti ini, apakah Ronaldo bisa nyalip? Ya, agak telat panas ya kalau bisa melihat dia kan naik setelah melawan Uzbek untuk bisa mencetak gol, dan ini yang membuat Ronaldo itu agak tersendat untuk bisa bersaing. Saat ini kita bisa melihat 3 gol dia, dan memang dengan usia dia 41 dia sangat berpengaruh. Biasanya kan dia bermain dari flank, sekarang dia memilih untuk bisa menjadi striker nomor 1 karena untuk bisa ada di kotak penalti aja. Menunggu bantuan atau umpan-umpan ya assist dari teman-temannya, yang saya pikir gelandang-gelandang dari Portugal itu sangat bagus semua untuk bisa memberikan assist terhadap Ronaldo. Tapi dengan ketinggalan hanya 3 gol, sementara Messi, Erling Haaland dan Mbappe sudah 7, ini akan membuat sulit bagi dia. Apalagi akan menghadapi Spanyol.
dia harus butuh untuk bisa mencetak paling tidak 2 gol melawan Spanyol untuk bisa menghidupkan asa dia, peluang dia dalam persaingan untuk bisa mengejar Messi, Mbappe, Erling Haaland dan juga dengan Harry Kane. Kita lihat tadi pertandingan Argentina yang akan melawan Mesir, lalu ada Portugal. Nanti apakah kedua tim ini, negara ini bisa bertemu dalam final? Memang ini masih lama ya, karena Portugal harus bertemu dengan Spanyol terlebih dahulu. Betul. Lalu Argentina masih harus bertemu dengan Mesir, masih jauh memang. Tapi mungkin nggak ada pertemuan di final? Memang kalau di bracket ini ya, susunan ini itu di sebelah kiri itu sangat sulit semua timnya yang ada di sana. Prancis akan dengan Maroko, tapi tuntutan bagi Portugal harus bisa mengalahkan Spanyol dulu untuk bisa melihat sampai di mana. Apakah dia berpeluang, karena setelah lawan Spanyol kan mungkin akan ada kemungkinan menghadapi dengan Prancis, bisa aja, atau Maroko, atau bahkan ada Amerika dari grup bawah. Jadi memang kita akan menunggu kalau memang mempertemukan antara Messi-nya dengan Argentina dengan Portugal bersama dengan CR7, bisa saja itu terjadi, dan ini akan menjadi catatan manis sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia mempertemukan 2 god yang sangat bagus yang akan mengakhiri pesta bola dunia ini berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi tidak akan mungkin terjadi lagi. Karena dua-duanya akan mengakhiri The Last Dance bagi keduanya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dulu. Bung Ropan, saudara, perburuan sepatu emas pesta bola dunia semakin panas. Siapa yang tampil paling tajam hingga akhir turnamen? Perburuan masih terbuka dan setiap laga bisa mengubah peta persaingan. Ketajaman para penyerang terbaik dunia diuji untuk membawa negaranya ke posisi puncak pesta bola dunia, termasuk mengukir namanya ke daftar pencetak gol terbanyak. Saat ini, Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland memimpin daftar top skor dengan 7 gol. Mengintai di belakang mereka ada sosok Harry Kane dengan 6 gol, dan Ousmane Dembele yang telah mencetak 4 gol. Kylian Mbappe pada Piala Dunia edisi kali ini menyumbang 2 gol ke gawang Senegal dan 2 gol ke gawang Irak pada babak grup. Pada babak 32 besar, Mbappe membantu Prancis menyingkirkan Swedia dengan mencetak 2 gol. Yang terbaru, Mbappe mencatatkan 1 gol ke gawang Paraguay pada babak 16 besar. 4 pertandingan berlalu, Lionel Messi memecahkan rekor gol Piala Dunia terbanyak sepanjang masa dengan koleksi 20 gol. 6 dari jumlah tersebut ia sumbangkan saat Argentina menghadapi Austria, Aljazair, dan Yordania pada fase grup. Pada babak 32 besar, Messi menyumbang 1 gol saat Argentina melawan Tanjung Verde. Ujung tombak Norwegia, Erling Haaland juga telah mencetak 7 gol. Haaland mencetak 4 gol pada fase grup. 1 gol ia cetak saat melawan Pantai Gading, dan 2 gol ia sarangkan ke gawang Brazil di 16 besar. Striker Inggris Harry Kane mengintai posisi top skor. Saat ini Kane telah mencetak total 6 gol. Terbaru, Kane menambah 1 gol yang membuat The Three Lions menyingkirkan tuan rumah Meksiko 3-2 untuk melaju ke babak perempat final. Ousmane Dembele ikut meramaikan persaingan memperebutkan gelar top skor Piala Dunia 2026 usai mencetak hat-trick pada laga Norwegia versus Prancis dan mencetak 1 gol saat mengalahkan Irak. Lalu, siapa yang akan meraih sepatu emas? Kita tunggu. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, diprediksi akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Renato Veiga dan Ruben Dias akan kembali di plot duet benteng pertahanan Portugal. Vitinha, João Neves hingga Bruno Fernandes diprediksi akan kembali mengisi lini tengah Portugal. Sementara Bruno Fernandes diperkirakan akan kembali menghangatkan bangku cadangan. Ketajaman Cristiano Ronaldo akan diandalkan Portugal untuk mendobrak lini belakang Spanyol. Sementara pelatih Spanyol Luis de la Fuente diprediksi akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Pau Cubarsí dan Laporte, saudara, diprediksi akan menjadi duet lini belakang Spanyol. Ada Rodri, Pedri, dan Dani Olmo akan perkuat lini tengah Spanyol. Sementara Lamine Yamal akan menyerang dari sisi kanan. Juru gedor El Matador diprediksi akan kembali dipercayakan ke pemain Real Sociedad. Ada Mikel Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia ini. Saudara, Portugal bakal menghadapi Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Laga akan berlangsung di Stadion Dallas Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu seperti apa prediksi skornya menurut penggemar sepak bola? Kalau
Saya pilih Spanyol Kenapa pilih Spanyol, Mas? karena ada pemain andalan saya juga, Lamine Yamal. Saya rasa bisalah membawa Spanyol untuk melawan Portugal. Kalau prediksi saya sih milihnya sih Portugal sih Kak. Kenapa pilih Portugal ini? Pertama itu ya saat ini dilihat dari kualitas pemain plus ya mental juara, saya pikir masih dimiliki sama Portugal daripada Spanyol. Kita akan bahas duel Portugal melawan Spanyol kembali dengan analis sepak bola, ada Roni Pangemanan. Bung Ron, Ya, Anda melihatnya duet ini atau pertandingan antara Portugal melawan Spanyol ini, mana tim yang lebih meyakinkan untuk lolos? sayang memang sudah mempertemukan kedua tim ini di babak 16 besar. Mestinya ada di 8 besar atau bahkan di semifinal ya. Tapi salah satu di antara mereka sudah harus angkat kopor nantinya. Apakah CR7 atau dengan Lamine Yamal. Kalau bicara siapa yang akan memenangkan pertandingan, saya pikir ini 50-50 ya. Dua-dua punya ambisi besar untuk bisa lolos sampai ke babak perempat final. Kalau Spanyol ini adalah dihuni oleh darah muda kombinasi dengan pemain senior. Kalau dengan Portugal banyak dengan pemain yang lebih senior semua. Sudah matang lah, aku bisa dikatakan. Skuad yang mewah dibawa oleh Roberto Martinez dengan Portugal. Dan mereka berambisi untuk bisa menjadi juara. Kalau Spanyol kan sudah pernah menjadi juara 2010 di AFSEL. Bagi Portugal belum pernah menjadi juara. Itu yang menjadi tekad ambisi dari seluruh pemain. Ketika mereka nantinya akan menjadi tuan rumah pada 2030, mereka sudah mendapatkan trofi yang mereka dambakan. Dan bagi Cristiano Ronaldo, itulah target dia. Sebelum dia mengakhiri laga atau mengakhiri Piala Dunia ini dengan gantung sepatu, dia harus bisa memiliki trofi ini. Yang juga sudah dimiliki sebelumnya oleh Messi. Jadi itu dalam perbedaan antara dia dengan Messi. Makanya ambisi yang luar biasa buat dia. Dia tidak mungkin tidak akan terlalu berpengaruh atau berambisi untuk menjadi top skor. Bagi Ronaldo adalah trofi Piala Dunia. Itu yang menjadi dambaan buat dia. Bukan top skor. Kalau top skor itu belakangan bagi dia. Tapi bagaimana membawa piala ini menjadi kebanggaan buat rakyat Portugal dan seluruh pemain. Jika Anda melihat ini, poster ini, Ronaldo head to head dengan Yamal ya? Ya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau head to head kan mereka berada dalam posisi yang berbeda. Yamal bermain bergeser, bermain sebagai sayap, punya kecepatan. Ya. Yang masih anak muda, luar biasa. Ini pemain talenta yang sangat bagus. Sementara Ronaldo sudah tidak punya kecepatan lagi dengan usia 41. Tapi seorang pemain di usia dia bermain, kita harus bisa mengapresiasi. Ini luar biasa, pemain menjaga kondisi kebugaran dia di usia 41. Masih bisa tampil di edisi ke-6 Piala Dunia bersama dengan Portugal. Kita akan lihat head to head pertemuan dua tim. Ini Portugal pernah menang tapi lewat adu penalti Ya. di tahun 2025. Portugal juga pernah kalah dengan Spanyol 0-1, lalu sisanya ini draw. Anda melihatnya seperti ini? Apakah nanti di pertemuan nanti akan jadi balas dendam atau seperti apa? Ya mungkin bagi Spanyol balas dendam karena tahun lalu kan di Nation League mereka kalah. Tapi kalau bisa melihat dengan hanya adu penalti kemudian dengan perbandingan seperti ini statistik, saya sudah bilang bahwa ini 50-50 yang akan terjadi. Bukan tidak mungkin laga ini akan menyeret mereka dalam adu penalti. Artinya harus bisa melewati 90 menit waktu normal ditambah dengan perpanjangan 2 kali 15 menit dan adu penalti. Kalau adu penalti kan hanya soal mental pemain saja dan itu memungkinkan bagi Spanyol dan Portugal. Tetapi kalau kita bisa lihat karena dua-duanya bermain dengan secara terbuka, tidak ada satu tim pun yang bermain pragmatis. Dua-duanya ingin bermain dengan kedalaman skuad yang sangat bagus, dihuni oleh pemain-pemain yang mewah. Pasti mereka akan mengakhiri laga itu sampai dengan 90 menit saja. Berarti ada gol yang akan lahir di dalam pertandingan ini untuk tidak diperpanjang sampai dengan 2 kali 15 menit, bahkan sampai dengan adu penalti. Anda melihat di mana kelemahan dari masing-masing tim nih, baik Portugal maupun Spanyol? Kalau Portugal mungkin di belakang, saya pikir yang harus dibenahi walaupun mereka punya Ruben Dias, ada Veiga, ada Nuno Mendes, di sana ada Cancelo, tetapi belakang ini harus dilihat karena ini berpotensi akan berbahaya untuk bisa menahan gempuran dari pemain-pemain Spanyol yang lebih muda-muda. Pedri, Gavi, Lamine Yamal kan masih oke, punya kecepatan semua. Mikel Oyarzabal juga oke. Ferran Torres juga pemain yang sangat bagus. Jadi memang di belakang ini harus betul-betul bagi Martinez harus bisa memberikan evaluasi yang mendalam untuk bisa bagaimana lebih fokus lagi untuk menghadapi Spanyol. Ini kita lihat prediksi line up-nya atau line up-nya seperti ini. Anda melihatnya seperti apa? Ini ada Ronaldo, lalu Yamal yang tadi di posisi sayap, lalu back-nya tadi ada Kubarsi, Laporte. Ya, kalau bicara yang ini dengan Portugal kan Portugal bermain dengan 4-2-3-1. Ronaldo akan menjadi ujung tombak di depan dibantu dengan Fernandes, mungkin dengan Neto atau Joao Felix. Tapi saya pikir mereka punya gelandang-gelandang yang bagus, Vitinha dan
Neves. Mungkin saja kalau Felix tidak bermain masih bisa Leao yang akan tampil dan Ronaldo membutuhkan bantuan dari lini kedua. Kalau bisa melihat bahwa lini kedua dari Portugal ini semua bagus, ya. Cuma belakang yang saya bilang tadi ini harus hati-hati, harus lebih fokus bagi Portugal. Sementara bagi Spanyol ini bagus, Kubarsi masih muda, Laporte juga, Cucurella yang sangat bagus kemarin bisa membuat 2 assist, Pedro Porro bisa membuat gol, Yamal, Dani Olmo dan Baena ini pemain-pemain yang oke dengan memiliki seorang striker Oyarzabal yang lebih lebih bagus dibandingkan Ronaldo saat ini dalam hal mencetak gol. Oke. Terakhir Bung Ropan, prediksinya akan menang mana? Berapa skornya? Untuk memenangkan mungkin saja ini tipis ya. Spanyol bisa memenangkan dengan skor yang tipis mungkin 5-5, 4-5. Tapi tidak menutup kemungkinan ya saya bilang tadi bahwa Portugal bisa menang kalau mereka bisa menyeret Spanyol itu dalam adu penalti. Karena Portugal punya penembak-penembak yang bagus. Jadi antara semua ini. Jadi enak nih. Mereka masih punya Bernardo Silva, punya Fernandes yang bisa mengambil penalti termasuk dengan Cristiano Ronaldo tentunya bersama Vitinha dan Neves. Tentunya kita akan melihat bagaimana pertandingan nanti akan berlangsung pukul 2 dini hari. 2 dini hari ya. Terima kasih Sama-sama. Bung Roy Pangemanan atau Bung Ropan telah bergabung bersama kami, analis sepak bola